Siap, kita mulai. Advokat siap ya? Terdakwa sudah ada ya. Baik, kita mulai. Sidang pidana korupsi dengan nomor periksa 147 Itsus KPK 2025 dari Jakarta Pusat atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Silakan terdakwa. Bisa pegang mic. Terdakwa, untuk kondisi kesehatan saudara hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Saya siap menghadapi replik hari ini. Semoga insya Allah akan selesai. Baik ya. Untuk penuntut umum terhadap replik sudah siap dibacakan? Siap ya. Untuk pembacaan kira-kira berapa lama? 40 menit. Paling lama ya. Baik ya. Demikiannya advokatnya, kita berikan kesempatan terhadap penuntut umum untuk membacakan repliknya ya. Silakan. Saya mungkin semangat diklarifikasi. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Jawaban. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, hadirin sidang yang kami muliakan. Pertama-tama, perkenalkanlah kami selaku penuntut umum memanjatkan prinsip kedaulatan yang Maha Esa sehingga persidangan perkara aku dapat terus berjalan dalam suasana tertib dan bermartabat. Selanjutnya, setelah penuntut umum membacakan surat tuntutan dan selanjutnya penasihat hukum terdakwa membacakan nota pembelaan atau pledoi tertanggal 2 Juli 2026 yang diberi judul tafsir syariat yang memenjarakan dengan kesimpulan sebagai berikut. Poin 1 sampai dengan poin 8 seperti yang telah tertuang dalam replik ini dan yang telah dibacakan. Penuntut umum telah membaca dan mencermati seluruh nota pembelaan, baik yang dibacakan oleh penasihat hukum maupun yang dibacakan sendiri oleh terdakwa adalah secara keseluruhan materi pembelaan tersebut, sekalipun disusun dengan retorika yang memukau, kutipan para filsuf yang menggugah, dan bahasa yang kritis, pada hakikatnya sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian dan tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap secara terang benderang di persidangan. Sebaliknya, penuntut umum menilai bahwa nota pembelaan yang memutarbalikkan fakta melalui tafsiran ulang fakta yang sudah jelas agar seolah-olah terdakwa tidak bersalah dengan cara memenggal-menggal dalam atomisasi setiap perbuatan terdakwa lalu menilainya secara terpisah dari rangkaian kejadian yang utuh. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, perkenankanlah kami mengajukan replik atau jawaban atas nota pembelaan tersebut. Melalui replik ini, penuntut umum dengan tegas menyatakan tetap pada surat tuntutan untuk seluruhnya dan menolak seluruh dalil nota pembelaan penasihat hukum. Adapun jawaban penuntut umum atas dalil-dalil pokok pembelaan, kami uraikan secara sistematis sesuai dengan fakta yang telah terungkap melalui alat bukti yang sah di persidangan sebagai berikut. Jawaban atas dalil paradigma hukum pidana baru dan asas pelindungan medium, bahwa penasihat hukum mendalilkan perkara aku seharusnya tunduk pada paradigma hukum pidana baru yang mengutamakan keadilan substantif dan bahwa berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 perkara ini seharusnya ditempuh lebih dahulu melalui mekanisme hukum administrasi sebagai pelindung remedium. Bahwa terhadap dalil tersebut, penuntut umum menanggapi asas ultimum remedium hanya berlaku terhadap pelanggaran administratif murni yang tidak mengandung niat jahat. Adapun perkara aku sejak awal, terdakwa tidak hanya memiliki niat jahat,
namun sudah ditindaklanjuti dengan rangkaian perbuatan melawan hukum sebagaimana telah penuntut umum uraikan secara lengkap dan sistematis dalam surat tuntutan, terutama tindakan terdakwa yang secara nyata menabrak aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang memerintahkan Hamid Muhammad dengan perintah go ahead with Kelompok, serta memerintahkan terdakwa Mulyasa dan Sri Wahyuningsi melalui tulisan menyatakan Kelompok tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah final perintah terdakwa selaku menteri. Bahkan terdakwa sendiri menyampaikan secara langsung kepada Sri Wahyuningsi dan Mulyasa setelah dilantik sebagai pejabat direktur SD dan direktur SMP dengan perintah program digitalisasi pendidikan harus Chrome OS dan jangan lupa perangkat ini menggunakan Chrome Device Management. Berdasarkan fakta tersebut, terdakwa sendiri tidak membantahnya saat pemeriksaan terdakwa di persidangan sehingga menunjukkan adanya hubungan kausalitas yang kuat antara niat jahat yang ditindaklanjuti dengan perbuatan melawan hukum yang merupakan perwujudan asas actus non facit deomnisi mensitria demi memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan tidak hanya merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar, tapi juga berdampak pada terhambatnya pemerataan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merupakan ranah pidana murni, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat ahli hukum administrasi negara Dr. Ahmad Reddy SHMA yang menyatakan di dalam persidangan dalam konteks hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan disebabkan adanya kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan administrasi murni dan kesalahan administrasi berbasis pidana. Kesalahan administrasi murni ada 3 kriteria, yaitu 1. Kesalahan bersifat kelalaian, tidak dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi. 3. Apabila terjadi kerugian keuangan negara maka mekanisme adalah melalui APIM. Sedangkan kesalahan administrasi negara berdimensi pidana memiliki kriteria diantaranya 1. Dengan kewenangan yang dimilikinya, pejabat tersebut sengaja membuat sebuah kesalahan dalam mengambil keputusan atau kebijakannya. 2. Tujuan dalam rangka menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3. Mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Kesalahan administrasi negara berdimensi pidana dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Ahli pidana Profesor Supaji Ahmad di persidangan menyatakan bahwa yang dimaksud dari spesialitas sistematis dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Ketika ada suatu perundang-undangan yang sederajat, apabila ada yang lebih khusus, maka diberlakukan yang lebih khusus. Kaitan adanya tipikor dalam pasal 103 KUHP sudah mengatur seperti itu. Karena itu sifatnya extraordinary, perlu penegakan yang lebih khusus. Dalam hal ini diberlakukan yang lebih berat pidananya. Dalam hal ini yang diberlakukan tindak pidana korupsi. Salah satu pertanyaan utama yang harus dijaga oleh rezim hukum pidana adalah terciptanya ketertiban umum, sehingga ajaran hukum pidana mengenal doktrin otonomi hukum pidana material yang diperkenalkan oleh Profesor Demesman. Doktrin ini menunjukkan hukum pidana dapat memberikan makna atau pengertian yang berbeda terkait suatu istilah atau terminologi. Dalam konteks ini, meskipun penyalahgunaan wewenang diatur dalam hukum administrasi, namun hukum pidana dapat mengambil alih pengertian penyalahgunaan wewenang. Sehingga tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang mencabut sifat lex spesialis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila tafsir penasihat hukum diikuti, maka setiap pejabat akan merasa dirinya kebal dari pemidanaan cukup dengan berlindung di balik dalih kebijakan yang justru menjadi modus operandi dalam melakukan tindak pidana korupsi. Suatu akibat yang senyata-nyata bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi dan rasa keadilan masyarakat. Jawaban atas dalil tiadanya konflik kepentingan dan surat kuasa irrevocable bahwa penasihat hukum mendalilkan terdakwa tidak memiliki konflik kepentingan dengan Google karena hanya memegang saham minoritas dan telah memberikan surat kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik kembali setanggal 20 Oktober 2019 sebagai bentuk mitigasi konflik kepentingan. Terhadap dalil tersebut, penuntut umum mengajukan suatu pertanyaan mendasar yang meruntuhkan seluruh konstruksi pembelaan. Apabila terdakwa benar-benar berkehendak memutus konflik kepentingan secara tuntas, mengapa terdakwa hanya menguasakan hak suara atas sahamnya dan tidak menjual atau melepaskan saham, bahkan terdakwa tetap menerima manfaat maupun keuntungan ekonomis dari PT Akad saat ini bernama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk
maupun PT Gojek Indonesia. Bahwa jawaban atas pertanyaan ini telah diberikan oleh terdakwa sendiri di persidangan, yaitu bahwa terdakwa sengaja tidak menjual sahamnya karena masih ingin menikmati dan mengembangkan bisnis Gojek. Pengakuan ini bersifat menentukan, sebab dengan tetap mempertahankan kepemilikan saham, justru demi menikmati keuntungan ekonomisnya, maka kepentingan ekonomi terdakwa atas perusahaan yang berafiliasi dengan Google sama sekali tidak pernah terputus. Ia hanya disamarkan di balik selembar surat kuasa. Dengan demikian, surat kuasa irrevocable tersebut bukanlah instrumen untuk memutus konflik kepentingan, melainkan instrumen untuk menyembunyikan kendali sembari tetap memetik manfaat ekonomi. Meskipun telah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terdakwa tetap menjadi pengendali terselubung dari PT Akap maupun PT Gojek Indonesia melalui mekanisme kuasa kepada Andre Sulistyo dan Kevin Glenn Alwi untuk mewakili hak suara terdakwa. Akan tetapi mereka harus tetap berada dalam kendali terdakwa karena wajib melapor dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa atas setiap aksi korporasi yang dilakukannya, supaya terdakwa tetap menerima manfaat dan keuntungan ekonomis dari PT Akap dan PT Gojek Indonesia. Bahwa secara hukum korporasi, keadaan demikian dikenal sebagai directing mind, yaitu seseorang yang secara formal tampak melepaskan jabatan, namun secara substantif tetap sebagai atau tetap menjadi pengendali yang sesungguhnya. Fakta ini telah terungkap di persidangan melalui keterangan yang dibawa sumpah oleh saksi Andre Sulistyo dan saksi Kevin Glenn Alwi yang menerangkan bahwa dalam menentukan nilai saham bagi investor baru, mereka tetap melaporkan dan meminta persetujuan terdakwa selaku pemegang saham founder yang memiliki hak untuk menyetujui atau menolak. Keterangan ini diperkuat pula oleh ahli hukum bisnis korporasi dan pasar modal Profesor Indio Pramono yang menjelaskan teori identifikasi guna menemukan organ atau pejabat senior yang menjadi directing mind suatu korporasi. Maka dalil hanya pemegang saham minoritas tanpa kendali adalah memutarbalikkan fakta yang harus ditolak, bahwa ada pendali terdakwa bukan beneficial owner karena penetapannya merupakan kewajiban korporasi berdasarkan Permen-Kumham nomor 21 tahun 2019, justru semakin memperkuat tuntutan bahwa penunjukan Andre Sulistyo dan Kevin Glenn Alwi sebagai beneficial owner dilakukan untuk kepentingan terdakwa sebagai pemegang saham founder, sehingga kedua orang itu pada hakikatnya bertindak sebagai nomine yang menjalankan kehendak terdakwa, bukan pihak yang menggantikan kedudukan dan kepentingan terdakwa. Jawaban atas dalil pergantian pejabat melalui lelang jabatan oleh panitia seleksi, bahwa penasihat hukum mendalilkan penggantian pejabat struktural dilakukan melalui mekanisme lelang jabatan oleh panitia seleksi berdasarkan undang-undang aparatur sipil negara, sehingga bukan merupakan perbuatan terdakwa, bahwa dalil tersebut menyesatkan karena bertentangan dengan fakta persidangan. Oleh karena itu dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak dengan 3 alasan. Pertama, Pansel hanyalah panitia pelaksana yang bertugas menyaring dan menyiapkan 3 nama kandidat terbaik untuk tiap jabatan. Sedangkan yang memilih dan menetapkan suatu nama dari ketiga kandidat tersebut tetaplah menteri selaku pejabat pembina kepegawaian. Pansel sama sekali tidak memiliki kewenangan memutus, ia hanya menyodorkan pilihan. Maka penetapan Sri Wahyuningsih menggantikan Hamim sebagai direktur SD dan Mulyasa menggantikan Poppy Dewi Puspitawati sebagai direktur SMP sebagaimana keputusan Menteri tertanggal 2 Juni 2020 adalah keputusan terdakwa sendiri, bukan keputusan Pansel. Kedua, terhadap jabatan eselon 2 sekalipun, seorang menteri wajib mengetahui dan menyetujui siapa yang menduduki jabatan strategis di kementeriannya. Terlebih jabatan yang membawahi langsung pelaksanaan program digitalisasi pendidikan yang merupakan program unggulan di Kemdikbud adalah bertentangan dengan akal sehat birokrasi apabila seorang menteri mengaku tidak mengetahui pergantian direktur di lingkungannya sendiri. Kebiasaan terdakwa yang selalu melempar tanggung jawab pengangkatan jabatan pada sekretaris jenderal tidak dapat dibenarkan, sebab sekretaris jenderal hanya menjalankan fungsi administrasi kepegawaian, sedangkan kewenangan dan tanggung jawab penetapan tetap melekat pada menteri sesuai pasal 8 ayat 2 juga pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum terdakwa menjabat sebagai menteri, terdakwa telah merencanakan untuk menggantikan peran strategis yang dimiliki pejabat di Ditjen Polgasman dengan orang-orang eksternal diantaranya Julista dan Fiona Handriani, dengan cara terdakwa membuat 2 grup WhatsApp, yaitu Education Council dan grup WhatsApp Menteri Kodim yang beranggotakan teman-temannya diantaranya
Juliustan, Najila Shihab, dan Fiona Handayani dari Yayasan SPK yang membicarakan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa bukti elektronik pada percakapan WhatsApp di grup WhatsApp Mas Menteri Koordinator pada tanggal 19 September 2019 sebelum terdakwa dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terdakwa mengirimkan chat WhatsApp yang isinya menunjukkan niat dan rencana terdakwa untuk mengganti peran pejabat yang memiliki fungsi strategis di Kemendikbud dengan orang-orang luar yang dibawa oleh terdakwa, diantaranya Juliustan Dalton GPO dan Fiona Handayani sebagaimana tertuang dalam perkara ini. Selain itu, berdasarkan chat di grup WhatsApp Mas Menteri Koordinator pada tanggal 6 November 2019, terdakwa bersama-sama dengan Juliustan dan Fiona Handayani juga memiliki rencana diantaranya merubah anggaran program digitalisasi pendidikan dan perubahan platform teknologi di Kemendikbud. Padahal saat itu Juliustan dan Fiona Handayani belum diangkat sebagai staf khusus menteri sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam perkara ini. Kemudian terdakwa mengimplementasikan niat tersebut dengan cara pada tanggal 2 Januari 2020 terdakwa mengangkat Juliustan dan Fiona Handayani sebagai staf khusus menteri yang diberikan kewenangan yang sangat luas melampaui kewenangan sebagai staf khusus menteri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana keterangan ahli hukum administrasi negara Dr. Ahmad Reddy yang menjelaskan bahwa secara hukum administrasi negara staf khusus diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara, di mana tugas SKM sebagaimana pasal 68 dan pasal 69 adalah staf khusus menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri terhadap hal khusus yang tidak diurusi oleh pejabat definitif. Staf khusus menteri tidak memiliki kewenangan untuk membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Tetapi staf khusus terdakwa memberikan kewenangan yang melampaui sebagai staf khusus menteri kepada Juliustan dan Fiona Handayani untuk bertindak sebagai perpanjangan perintah atau arahan terdakwa di Kemendikbud dalam hal pemerintahan, regulasi, keuangan, dan kepegawaian. Selain itu, terdakwa seringkali menyampaikan kepada pejabat eselon 2, eselon 1 dan eselon 2 di Kemendikbud bahwa apa yang dikatakan Juliustan dan Fiona adalah kata-kata saya. Hal itu membuat pejabat maupun staf yang ada di Kemendikbud takut pada Juliustan dan Fiona Handayani yang seolah-olah bertindak sebagai real menteri. Terdakwa bersama-sama dengan Juliustan dan Fiona Handayani melakukan pembahasan program digitalisasi pendidikan maupun perubahan anggarannya di grup WhatsApp Mas Menteri Koordinator, serta terdakwa juga dengan sengaja merekrut Ibrahim Arif alias Ibang sebagai konsultan teknologi yang memiliki keahlian di bidang teknologi sebagai perpanjangan kepentingan terdakwa Nadiem Makarim Makarim dalam mengusung program digitalisasi pendidikan. Di antaranya, pengadaan Chromebook tidak sesuai dengan identifikasi kebutuhan karena Chromebook sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan aplikasi pendidikan yang berjalan serta tidak didukung dengan kemampuan guru dan siswa dalam penggunaannya, sehingga tidak dapat mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia termasuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan 3T, dan tidak mendukung percepatan wajib belajar 12 tahun. Karena terdakwa tetap memutuskan pengadaan Chromebook disebabkan konflik kepentingan hubungan bisnis antara terdakwa melalui kerjasama dengan Google yang berjalan sejak lama. Bahkan terdakwa melibatkan Juliustan, Ibrahim Arif, dan Fiona Handayani sebagai shadow organization untuk menjadi penghubung dengan Google, selanjutnya mengintervensi tim teknis Kemendikbud dan pejabat Dirjen Pordasmen agar menggunakan Chromebook sehingga menguntungkan Google dan memberikan keuntungan finansial kembali kepada terdakwa melalui PT Atap. Bahkan kebijakan terdakwa tersebut tanpa melibatkan pejabat teknis eselon 1 maupun eselon 2 yang memahami kondisi maupun kebutuhan pendidikan di sekolah, serta terdakwa mengabaikan masukan tim teknis maupun Stekop yang mengingatkan Chromebook pernah gagal di Kemendikbud tahun 2018 dan 2019. Fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa terdakwa tidak melaksanakan amanat sebagaimana dalam pasal 8 ayat 2 junto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 2 angka 3 junto pasal 3 junto pasal 5 angka 4 junto pasal 5 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pasal 4 ayat 1 huruf A junto pasal 8 junto pasal 5 huruf C
pasal 42 ayat 1 junto pasal 43 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintah maupun rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Ketiga, motif penggantian pejabat eselon 2 Dirjen Polda Sumut itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamid dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak mengarahkan kajian teknis pada satu produk yang lisensinya dimiliki oleh Google, yaitu sistem operasi Chrome OS sesuai dengan kemauan terdakwa. Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chrome telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Dilanjutkan oleh Kapolri. Poin 5. Jawaban atas dalil pemaknaan ulang persetujuan go ahead with Kerbuk tanggal 6 Mei tahun 2020 bahwa penasihat hukum berupaya menafsirkan sendiri makna persetujuan go ahead with Kerbuk seolah-olah hanya ditujukan pada rekomendasi kombinasi 14 unit Chromebook dan 1 unit Windows dan bukan keputusan pengadaan berbasis Chrome OS, serta mendalilkan keputusan final baru diambil pada rapat tanggal 27 Mei tahun 2020 oleh Hamid dan Poppy Dewi Puspitawati yang senyatanya tidak sesuai fakta persidangan. Bahwa dalil tersebut terbantahkan oleh keterangan saksi Hamid Muhammad dan saksi Toto Suraitno yang mengikuti rapat Zoom tertutup dan tidak lasik pada tanggal 6 Mei 2020 bahwa terdakwa menyatakan secara tegas go ahead with Kerbuk. Fakta ini berkuat berdasarkan dokumen notulen rapat tanggal 27 Mei tahun 2020 yang dipimpin Hamid Muhammad dengan pernyataan sesuai arahan Mas Menteri ada pergeseran platform dari Windows ke Chrome OS yang saat itu tidak dibantah oleh Yustan dan Fiona Handayani yang juga hadir dalam rapat tersebut. Dengan demikian, perubahan komposisi pada 27 Mei 2020 bukanlah keputusan mandiri tim teknis, melainkan pelaksanaan arahan terdakwa sejak tanggal 6 Mei 2020 yang sudah memutuskan pengadaan Chromebook pada pengadaan TIK program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa terlebih lagi pengadaan sistem operasi Chrome OS bukan berbulan pada tanggal 6 Mei 2020, melainkan sejak rapat Juni pada tanggal 17 April tahun 2020. Ibrahim Arif alias Iqbal hanya mempresentasikan produk Google yaitu Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS kepada pejabat Dirjen Polda karena secara aktif menjadi titik penghubung dan negosiator antara prinsipal Google dengan jajaran kementerian. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan perintah terdakwa bersama-sama dengan Yustan sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan orang-orang dari Google, diantaranya Scott Lehman, Colin Mercer, Cesar Sekuta, dan Gandhi Samudra Muharyono yang telah mencapai kesepakatan dengan Google serta telah memperoleh spesifikasi teknis produk Google yaitu Chromebook dan sistem operasi Chrome OS. Kemudian pada rapat Zoom pada tanggal 2 April 2020, ketika tim Polda mengusulkan sistem operasi Windows yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan pendidikan Indonesia dengan mempertimbangkan ketersediaan jaringan internet dan aplikasi yang sudah existing yaitu MBK dan Daplik maupun Daplik, namun Juristan selaku SKF menegaskan bahwa Chrome OS adalah arahan Mas Menteri panggilan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim hingga para peserta rapat berhenti membantah. Adapun pertanyaan terdakwa why some and not all isi yang selalu dibanggakan dalam pledoi justru membuktikan terdakwa memiliki keterlibatan aktif mengarahkan substansi pilihan teknis, bukan menerima paparan secara pasif sebagaimana didalilkan. Poin 6. Jawaban atas dalil pengalihan tanggung jawab melalui delegasi kepada KPA dan PPK. Bahwa dasar hukum mendalilkan seluruh kewenangan teknis pengadaan telah didelegasikan kepada KPA dan PPK, sehingga berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Bahwa dalil ini merupakan bentuk pencabutan resip pertanggungjawaban administrasi dengan pertanggungjawaban pidana. Delegasi administrasi mengalihkan tanggung jawab jabatan atas keabsahan tindakan administratif, namun tidak pernah menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan nyata seseorang. Perbuatan terdakwa yang dipersoalkan adalah adanya kesepakatan terdakwa dengan Google dalam menentukan spesifikasi teknis Chromebook dalam pengadaan TIK program digitalisasi pendidikan. Kemudian terdakwa mengarahkan
sistem operasi KRUM-OS kepada tim teknis melalui juri standar Ibrahim Arif, mengganti pejabat yang membantah pengadaan KRUM, menggeser anggaran program digitalisasi pendidikan dari SMA ke SD dan SMP pada rapat 1 Juli tahun 2020 tanpa kajian dan analisa kebutuhan, serta menerbitkan Permendikbud Nomor 5 tahun 2021 yang mengunci spesifikasi teknis sistem operasi KRUM-OS yang dilatar belakangi konflik kepentingan bisnis terdakwa dengan Google, sehingga seluruhnya adalah kewenangan dan kesempatan asli terdakwa selaku menteri dan sama sekali bukan kewenangan yang didelegasikan kepada KPA dan maupun kepada BPK. Bahwa terdakwa berupaya mengorbankan kesalahan kepada bawahannya yaitu para direktur SD, SMP dan SMA, maka pada tanggal 4 Februari 2020 terdakwa menandatangani Permendikbud Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur mengenai DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2020 yang dalam lampirannya pengadaan TK laptop hanya memuat tingkat pendidikan SKB dan PKBM saja, yaitu menggunakan sistem operasi Windows, sedangkan untuk SD, SMP dan SMA diarahkan oleh terdakwa melalui juri standar yang akan dibuat dan ditandatangani oleh direktur terkait, yaitu Sri Hoymisi serta direktur SD Mulyasa selaku direktur SMP yang membuat petunjuk pelaksanaan juklak yang isinya pengadaan TIK laptop Chromebook dengan sistem operasi KRUM-OS, sedangkan membuat kebijakan teknis dalam kegiatan pengadaan menggunakan dan fisik reguler skala nasional merupakan kewenangan terdakwa selaku menteri. Hal tersebut sebagaimana percakapan melalui WhatsApp antara juri standar pengadaan pada tanggal 14 Mei 2020 membahas apabila keputusan arahan di dokumen review kajian teknis yang sudah mengarahkan pada Chromebook dengan sistem operasi KRUM-OS menyebutkan arahan terdakwa, maka akan membahayakan Mas Menteri atau terdakwa sendiri, sebagaimana chat WhatsApp di grup Kementerian Eksportek sebagai berikut, sebagaimana tertuang dalam replik yang tidak akan kami bacakan lagi, bahwa sejak tanggal 6 Mei tahun 2020 telah jelas bahwa terdakwa yang memutuskan pengadaan produk, namun terdakwa berupaya mengorbankan dan menjebak bawahannya, yaitu Sri Hoymisi selaku direktur SD maupun Mulyasa selaku direktur SMP, supaya membuat dan menandatangani petunjuk pelaksanaan atau juklak yang isinya pengadaan TIK laptop Chromebook dengan sistem operasi KRUM-OS. Justru pada wilayah inilah pertanggungjawaban terdakwa berdiri tegak dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Poin ke-7, jawaban atas dalil uang 809,6 miliar dan peningkatan harta 4,8 triliun. Bahwa penasihat hukum mendalilkan uang sebesar 809 miliar hanyalah aksi korporasi yang dikembalikan pada hari yang sama sebagai pelunasan utang, sehingga tidak ada uang mengalir ke rekening pribadi terdakwa. Bahwa justru fakta perpindahan uang dalam tempo 1 hari itulah yang menunjukkan adanya kejanggalan transaksi tersebut. Suatu transaksi senilai ratusan miliar rupiah yang masuk dan keluar dalam hitungan jadwal perusahaan kepada perusahaan plastik tanpa tujuan bisnis yang nyata adalah ciri khas transaksi yang disamarkan. Sebagaimana keterangan yang dibacakan Dr. Mei Jati dengan doktrin substance over form. Suatu transaksi harus dinilai dari substansi ekonominya dan bukan dari bentuk formalnya. Transaksi yang tidak memiliki bisnis purpose yang nyata dan hanya menjadi sarana atau device untuk menyamarkannya sebenarnya harus dikesampingkan bentuk formalnya. Bahwa yang semakin menunjukkan kejanggalan atas transaksi adalah untuk dapat menerima dana tersebut, PT Gojek Indonesia yang sejak didirikan tahun 2010 hanya beraset 100 juta rupiah terlebih dahulu diubah statusnya dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing atas perintah dan persetujuan terdakwa. Lalu setelah dana masuk dikembalikan lagi statusnya menjadi PNBM. Rangkaian mengembalikan status perusahaan ini merupakan petunjuk kesengajaan yang tidak terbantahkan bahwa transaksi itu sengaja dirancang untuk menyalurkan keuntungan kepada terdakwa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih yang terstruktur, rapi, dan hanya orang-orang yang memiliki klasifikasi profil tinggi yang bisa melakukannya. Terdakwa merancang terdakwa merancang transaksi dua perusahaan yang terlihat nyata antara PT Aplikasi Karya Bangsa
dengan PT Gojek Indonesia. Padahal berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, terdakwa dalam mendalili dua perusahaan tersebut karena setiap aksi korporasi PT Akam dan PT Gojek Indonesia adalah perusahaan terdakwa karena terdakwa memiliki tujuan untuk tetap menerima manfaat maupun keuntungan ekonomis dari PT Akam saat ini bernama PT Gojek Tokopedia maupun PT Gojek Indonesia. Bahwa ada pun terhadap peningkatan harta sebesar 4.841.603.469.603.348 rupiah dan nilai saham sekitar 5,2 triliun dalam SPT tahun 2022. Berdasarkan hukum berdalih itu hanyalah valuasi sebagai dasar pengenaan founders tax dan saham dilarang diperjualbelikan selama 8 bulan. Penuntut umum menanggapi. Pertama, dalam SPT atas nama terdakwa sendiri, angka tersebut tercatat dalam kolom penjualan saham di Bursa Efek, bukan pada kolom harta akhir tahun, sehingga terdakwa tidak dapat menjelaskan kontradiksi pencatatannya sendiri di persidangan. Kedua, justru pengakuan terdakwa bahwa ia tidak menjual saham karena masih ingin berbisnis di Gojek menunjukkan terdakwa secara sadar mempertahankan harta yang bersumber dari skema yang berafiliasi dengan Google. Ketiga, berdasarkan pasal 37 dan pasal 37A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengembalikan beban pembuktian, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta yang tidak seimbang dengan penghasilannya yang sah itu bukan berasal dari tindak pidana korupsi dan faktanya terdakwa gagal membuktikannya di persidangan. Bahkan tidak mau menjelaskan secara jujur sumber penghasilannya yang sah, sehingga semakin memperkuat bahwa dengan tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Lanjutkan. Poin 8. Bahwa atas dalil tidak absahan audit BPKP dan penghitungan kerugian negara. Bahwa penasihat hukum mendalilkan BPKP tidak berwenang menetapkan kerugian negara. Laporan hasil audit BPKP tidak memiliki verifikasi, menggunakan metode rekalkulasi yang tidak baku dan terjadi penghitungan ganda, double counting atas crown device management. Bahwa terhadap dalil tersebut penuntut umum menanggapinya, yaitu BPKP selaku aparat pengawas keuangan dan pembangunan tetap berwenang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dan hasil perhitungannya tetap dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara oleh aparat penegak hukum dan majelis hakim dalam putusannya berdasarkan Perpres 192 tahun 2014, PP 60 tahun 2008, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 142 tahun 2024, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012 serta Seman nomor 4 tahun 2016 dan Seman nomor 2 tahun 2024. Bahwa terkait dengan kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara AKO maupun dalil nota pembelaan, pledoi yang menuduh double counting dan dalil harga wajar bertentangan dengan IKTAU telah terjawab secara lengkap dalam uraian fakta hukum surat tuntutan, di mana kemahalan harga dihitung secara terurai per jenjang pendidikan dan per metode pengadaan, baik melalui IKTAU, DIPA, SITLA maupun DAK, dengan membandingkan realisasi pembayaran net terhadap nilai wajar sehingga ada kerugian bersifat nyata, terurai dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar asumsi. Dari nota pembelaan tersebut juga telah secara nyata dipertimbangkan majelis hakim pada persidangan terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsa, yang merupakan pelaku turut serta dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan produk pada program digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, sebagaimana pertimbangan yang telah dituangkan dalam putusan nomor 148 tahun 2025 pada halaman 861 sampai dengan 866, sebagaimana dalam jawaban tadi. Adapun dalil adanya dua audit kinerja terdahulu yang menyatakan tidak ada penyimpangan adalah keliru. Penasihat hukum maupun terdakwa yang terus-menerus dinarasikan sebab audit kinerja atau performance audit berbeda secara objek maupun metodologi dengan audit investigatif perhitungan kerugian negara atau forensik audit. Keduanya tidak saling membatalkan. Penuntut umum melalui replik ini akan menegaskan kembali melalui adendum menyeluruh atas dalil nota pembelaan tersebut sebagai berikut. 1. Berdasarkan dari dokumen audit tersebut, ternyata ruang lingkupnya adalah program bantuan TIK pada jenjang
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah luar biasa yang bersumber dari DIPA APBN pada Kemendikbudristek tahun anggaran 2020 serta pengujian fisik dan pemanfaatan peralatan TIK tidak pada saat kondisi COVID-19 tetapi baru saat dilaksanakan audit di tahun 2024. 2. Audit tersebut bukanlah audit tujuan tertentu jenis audit investigatif yang dimintakan oleh penyidik tim Jampitsus Kejaksaan Agung RI, tetapi merupakan audit kinerja sehingga memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Artinya audit investigatif lebih spesifik, khusus, detail, mengumpulkan, menganalisis dan menyimpulkan semua bukti terkait program bantuan TIK pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah luar biasa yang bersumber dari DIPA APBN pada Kemendikbudristek tahun anggaran 2020-2022 yang bertujuan melihat penyimpangan pengadaan, kemahalan markup serta pemanfaatan yang dinilai sejak dilaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa argumentasi pembelaan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya yang menghadirkan ahli auditor mantan ketua BPK yaitu Dr. Agung Firman Sampurna yang mengatakan hasil LHA BPKP perhitungan kerugian negara dalam perkara aku tidak sah dengan argumentasi. BPKP tidak berwenang melakukan audit perhitungan kerugian negara dan hanya BPK yang berwenang. Prosedur audit dalam LHA BPKP perkara aku tidak sesuai karena tidak adanya tahapan seperti PIK pemeriksaan informasi awal di tahap penyelidikan. Metode audit dalam LHA BPKP perkara aku tidak boleh mengambil samping. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum dari kemahalan harga karena tidak ada persekongkolan terhadap argumentasi pembelaan haruslah ditolak karena penuntut umum dapat memberikan argumentasi jawaban sesuai dengan fakta sidang dan alat bukti serta secara best practice sebagai berikut. Dalam perkara tindak pidana korupsi sudah hampir lebih dari 100 perkara sudah inkrah hasil LHA audit investigasi kerugian negara oleh BPKP. Karena berdasarkan hasil rumusan rapat pleno Kamar Pidana tahun 2016 angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional. Sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Akuntan Publik tersertifikasi tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besaran kerugian keuangan negara. Dalam BPKP juga terdapat prosedur audit yang dinamakan PIA, pemeriksaan informasi awal untuk dapat atau tidaknya dilakukan audit. LHA BPKP perkara aku tidak menggunakan sampling karena audit kerugian negara. LHA BPKP perkara aku menilai harga kewajaran dari harga batas bawah dan harga atas yang berdasarkan konflik kepentingan dan persekongkolan dalam menetapkan harga. Selanjutnya auditor mencari harga kewajaran berdasarkan informasi semua prinsipal dan pihak rantai pasok dengan diwawancari dan mendapatkan dokumen-dokumen seperti dokumen impor barang PIB, harga produksi dan lainnya yang selanjutnya diberikan masing-masing margin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh ahli LKPP sehingga kerugian negara tersebut nyata dan pasti. Selanjutnya kerugian negara atas pemanfaatan CDM berdasarkan terungkap fakta di penyidikan dan di persidangan dari data real time Pusdatin yang datanya tersebut tidak bisa dibohongi grafik sehingga terlihat pemanfaatannya yang menunjukkan tidak bermanfaat untuk proses belajar mengajar sehingga mengakibatkan kerugian negara dan kerugian tidak meratanya anak didik mendapatkan akses pendidikan di Indonesia. Ahli IT Profesor Dr. Insinyur Mujiono saat di persidangan memberikan keterangan bahwa telah melakukan observasi langsung ke Pusdatin Kemendikbud didampingi penyidik dan bertemu dengan 3 staf operator pengelola Pusdatin yang selanjutnya menggunakan metode untuk mengecek menganalisa pemanfaatan CDM di laptop Chromebook di tahun 2020-2022 dengan hasil ternyata belum sama sekali dimanfaatkan. Bukan kapasitas ahli auditor mantan ketua BPK yaitu Dr. Agung Firman Sampurna yang bukan mengaudit perkara Akwo mengatakan tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum dari kemahalan harga karena tidak ada persekongkolan karena itu domain penyidik atau aparat penegak hukum. 9. Jawaban atas dalil kemanfaatan Chromebook serta keberatan terhadap saksi dan ahli. Bahwa dalil Chromebook bermanfaat dan menghemat keuangan negara sebesar 3,9 triliun adalah asumsi kosong yang sengaja dibangun untuk membentuk opini karena
tidak dibangun berdasarkan fakta hukum, bahkan bertentangan dengan fakta hukum. Justru fakta hukum yang terungkap selama persidangan melalui alat bukti yang sah, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti elektronik, dashboard pemanfaatan Chromebook, secara real time telah menunjukkan fakta bahwa terdakwa memerintahkan pengadaan Chromebook tanpa identifikasi kebutuhan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah mengalami kegagalan pemanfaatan di daerah 3T sebagaimana telah terbukti di persidangan. Selain itu, selama persidangan baik terdakwa maupun penasihat hukum tidak mampu menunjukkan alat bukti yang menyatakan terjadinya penghematan uang negara sebesar 3,9 triliun. Bahkan ketika penuntut umum menunjukkan bukti elektronik laman admin.belajar.id/Chromebook analitik kepada saksi-saksi termasuk saksi yang meringankan yang mengetahui aktivitas login tahun 2021 dan tahun 2022 di seluruh Indonesia maupun daerah asal saksi diantaranya Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Kediri, Provinsi Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Melawi, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Kota Palu, Provinsi Papua Barat termasuk Kota Sorong, telah membuktikan rendahnya pemanfaatan Chromebook yang tidak sesuai dengan tujuan utama sebagaimana tertuang dalam dokumen review kajian teknis maupun Permendikbud nomor 5 tahun 2021 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2022, yaitu mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar PTM dan AKM. Namun dalam pelaksanaannya hanya digunakan untuk AKM, asesmen kompetensi minimum yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Pelaksanaan penyelenggaraan AKM pun dilakukan melalui proses modifikasi oleh PT GITS yang merupakan Google partner supaya kompatibel dengan sistem operasi Chrome OS sebagaimana chat WhatsApp Ibrahim Arif dengan diritan tanggal 12 Juni 2022 sebagaimana dalam jawaban. Rendahnya pemanfaatan Chromebook telah dibuktikan di persidangan sebagaimana dashboard atau laman admin.belajar.id/Chromebook analitik untuk mengetahui aktivitas launching Chromebook tahun 2021 dan tahun 2022 di seluruh Indonesia yang diakses secara real time saat persidangan pada tanggal 2 Maret 2026 kepada saksi Muhammad Hasan Habibi, Lukman, Asep Muzakir, Didin Sihabudin maupun ditunjukkan secara real time saat persidangan tanggal 21 April 2026 kepada saksi yang dihadirkan oleh terdakwa diantaranya Iwan Syahril, Daman Said, Ardi W, Mamangsa, Arham, Rindan, Joko, Triasmoro, Muhammad Firman, Susi Afrianita, dan Denny Adelita, Tofani, Nosvitasari melalui dashboard atau laman admin.belajar.id/Chromebook analitik telah membuktikan aktivitas login tahun 2021 dan tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Kediri, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara, dan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi yang menunjukkan tingkat pemanfaatan Chromebook hanya sekitar 0,15% dari total 1.634.260 unit di seluruh Indonesia dan secara nyata hanya optimal pada bulan Oktober dan November saat pelaksanaan AKM. Sedangkan di bulan-bulan lainnya saat pelaksanaan proses belajar mengajar sangat rendah. Bahkan berdasarkan keterangan Tejo Kusuma Raymond yang merupakan prinsipal Chromebook merek SPC di persidangan mengatakan pada saat acara Google Partner Day yang diselenggarakan pada akhir tahun 2023 di kantor Google, saat itu Colin Marston menyampaikan kepada Tejo Kusuma Raymond mengakui Chromebook yang disalurkan ke sekolah penerima belum digunakan secara optimal di sekolah-sekolah karena literasi yang rendah dan kurangnya pelatihan. Fakta-fakta tersebut telah diperoleh dari alat bukti yang sah dan telah ditunjukkan di depan persidangan sebagaimana dalam jawaban. Dari 25 sampai halaman 33 yang dapat dibacakan. Kami lanjutkan yang mulia. Fakta pengadaan Chromebook tidak bermanfaat juga berkurang elektronik berupa percakapan WhatsApp antara jurusan dengan Firman Dayani yang mengatakan bahwa banyak Chromebook yang ditulis setelah Anies Nasional. Percakapan WhatsApp oleh orang-orang yang terkait tersebut justru menegaskan pemanfaatan Chromebook
tidak sesuai dengan tujuan utama untuk pembelajaran sebagaimana Dirjen Kesap Fiona Handayani dan Ustaz tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana yang termuat dalam replik ini. Kami tunjukkan yang mulia. Kami bacakan salah satu bukti chat antara Ustaz dan Fiona tanggal 2 Juni 2022. Jadi bagi yang begitu ayat yang belum ada produknya dijawab oleh Ustaz. Mungkin yang mulia dijawab oleh saudara. Ya, ini nggak bagus sih kalau auditor tahu kita bakal diomeli. Selanjutnya mulia, bahkan ketika penasihat hukum maupun terdakwa tetap mendalilkan terdakwa dalam memilih proses pada pengadaan CIK 30.000 tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah menghemat keuangan negara, justru berbanding terbalik dengan keterangan Ibrahim Arif alias Imam yang bersesuaian dengan bukti elektronik cacat antara Ibrahim Arif alias Imam dengan Rustan pada tanggal 11 Agustus 2022 yang membicarakan bahwa pada tahun 2022 harga dari produk adalah sekitar 2 jutaan dengan spesifikasi yang sama dengan pengadaan produk di Kemendikbud tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang harganya mencapai 6 sampai 8 juta rupiah sebagaimana terpasang Ibrahim Arif alias Imam dengan Rustan pada tanggal 11 Agustus 2022. Untuk isi catnya mohon izin dibacakan yang mulia. Sehingga pengadaan produk tidak hanya menunjukkan kegagalan pemanfaatan di seluruh Indonesia termasuk di daerah terdekat, tetapi juga terjadi markup harga terbukti bahwa dari terdakwa maupun penasihat hukum dengan menyatakan produk bermanfaat hanya dengan menghadirkan saksi Iwan Sari, namun justru keterangan Iwan Sari menurut pembuktian dakwaan penuntut umum tentang pemanfaatan produk pada tahun 2020 sampai dengan 2022 yang tidak dimanfaatkan. Dalam keterangannya, Iwan Sari menyampaikan peningkatan atas pemanfaatan produk di seluruh Indonesia pada tahun 2023 dan pada tahun 2022 adalah dilatar belakangi adanya intervensi dari terdakwa yang menyadari rendahnya pemanfaatan produk pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sehingga terdakwa menugaskan Iwan Sari untuk meningkatkan pemanfaatan produk dengan cara melakukan verifikasi dan validasi yang ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dan pelatihan kepada seluruh sekolah-sekolah penerima agar kelompok juga digunakan untuk proses belajar mengajar. Dengan demikian pengadaan TIK kelompok pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sama sekali tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar sebagaimana tujuan penggunaan kelompok yang tertuang dalam review kajian teknis. Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tetap menunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun 2021 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021. 10 Romawi, jawaban atas dalil terhadap keterangan saksi yang dianggap seragam atau copy paste dan bersifat testimonium de audito, bahwa keberatan penasihat hukum terhadap keterangan saksi yang dianggap seragam dan bersifat testimonium de audito serta penolakan terhadap kompetensi ahli yang jadi penuntut umum adalah penilaian yang sepihak dan tidak berdasar. Sebaliknya patut dilakukan justru independensi saksi Asadi Buyamin yang dihadirkan terdakwa sebab bersangkutan adalah konsultan berbayar terdakwa yang mengisi SPP pribadi terdakwa semata-mata berdasarkan informasi sepihak dan terdakwa sendiri. Sehingga keterangan mengenai stok split patut dikesampingkan sesuai pasal 209 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP. 11 Romawi kesimpulan bahwa fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan melalui alat bukti yang sah serta telah penuntut umum mereka selengkapnya dalam surat tuntutan sehingga terdapat dalam kesimpulan fakta yang tidak terbantahkan dan membuktikan terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada pengadaan kelompok pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud tahun 2019 sampai dengan tahun 2002 sebagai berikut. Fakta pertama, konflik kepentingan bisnis terdakwa dengan Google. Sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
terdakwa selaku pemilik sekaligus komisaris PT aplikasi karya pasar atau PT Akap yang merupakan perusahaan induk dari aplikasi Gojek sejak sebelum menjadi Menteri Pendidikan dari tahun 2015 telah menjalin hubungan bisnis dengan Google dan telah menerima aliran uang yang masuk dari Google ke PT Akap sebesar 99.998.555 dolar Amerika Serikat. Namun dicatatkan dalam akta notaris nomor 36 tanggal 2 Januari 2018 yang dibuat oleh Jose Dimas Satria sebagai notaris sebesar 17.495.500.000 rupiah. Pada selanjutnya tahun 2019 terdakwa melakukan pertemuan antara Sekretariat Presiden Google Asia Pasifik membocorkan bisnis saling menguntungkan, yaitu PT Akap membutuhkan aplikasi produk Google untuk pengembangan usaha PT Akap, sedangkan Google melalui Google Asia Pasifik mendapatkan market yang besar di Indonesia. Sehingga dari pertemuan tersebut Google Asia Pasifik juga membeli saham sebesar 72.299 lembar saham dengan nilai 349.999.459 dolar Amerika Serikat. Namun dicatatkan dalam akta notaris nomor 95 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh Jose Dimas Satria sebagai notaris dan tunjuk PT Akap sebesar 36.149.500.000 rupiah. Hal tersebut menjadikan Google Asia Pasifik sebagai pemegang saham terbesar PT Akap. Sehingga saat terdakwa menjawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan membuat kebijakan yang menguntungkan Google dengan memanfaatkan besarnya ekosistem pendidikan Indonesia yang mencapai 50 juta pengguna, karena sejak awal telah ada konflik kepentingan atau konflik of interest yang nyata antara terdakwa dan Google. Setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan petinggi Google, di antaranya Superman, Colin Merchant, dan Faisal Sahupta. Pertemuan terdakwa dengan Google tersebut menghasilkan pemufakatan antara terdakwa dengan petinggi Google, di antaranya Superman, Colin Merchant, dan Faisal Sahupta terhadap pengguna Chrome OS dan CDN yang merupakan produk Google di Kemendikbud. Maka terdakwa mendapatkan keuntungan melalui PT Akap dengan adanya Google Asia Pasifik melakukan investasi pembelian saham sebanyak 1.883 lembar saham di PT Akap dengan menetapkan modal berbentuk uang di bulan Maret 2020 dengan nilai 59.997.267 dolar Amerika Serikat. Akan tetapi dicatatkan dalam akta notaris nomor 75 tanggal 19 Maret 2022 sebesar 5.941.500.000 rupiah. Selain itu masih di bulan Maret 2020 terdakwa mendapatkan keuntungan melalui adanya investasi Google ke perusahaan, yaitu dompet karya anak asa sebesar 99.990.730 dolar Amerika Serikat. Setelah terdakwa menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 yang isinya pada lampiran 10 Romawi sertifikasi rektor dan pengenalan TIK untuk SD, SMP, SMA, SMK, SKB, dan PKBM dengan sertifikasi operasi Chrome dan device management yang teraktibasi Chrome Education Upgrade, sehingga sertifikasi laptop tersebut secara otomatis mengunci hanya laptop dengan sistem operasi Chrome OS dan device management CBM yang terakreditasi dengan Chrome Education Upgrade yang lisensinya hanya dimiliki oleh Google. Simbiosis mutualisme terdakwa dengan Google berlanjut, yaitu setelah terdakwa menandatangani Permendikbud nomor 5 tahun 2021, PT Akap mendapatkan keuntungan berupa penyeluruhan modal dari Google Asia Pasifik pada bulan Agustus 2021 sebesar 69.999,98 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, pada Oktober 2021, Google Asia Pasifik investasi lagi ke PT Akap sebesar 90.496.190 dolar Amerika Serikat. Akan tetapi hanya dicatatkan dalam akta notaris nomor 8 tahun
2021 yang dibuat oleh BCC Satria sebesar 9.655 juta rupiah. Adapun investasi Google Asia Pasifik ke PT Akap tersebut menjadikan Google Asia Pasifik sebagai pemegang saham terbesar di PT Akap. Kemudian terdakwa juga menuntut Kesaksian Mukhtar selaku Deputi User juga dan bertanggung jawab atas strategi produk Google seperti Chrome SD Asia Pasifik sebagai komisaris di PT Akap dalam menyambut persiapan IPO. Dilanjutkan yang mulia. Fakta 2, pengadaan kelompok tidak sesuai identifikasi kebutuhan sekolah. Pengadaan kelompok tidak sesuai dengan identifikasi kebutuhan karena kelompok sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil, yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan aplikasi pendidikan yang berjalan serta tidak didukung dengan kemampuan guru dan siswa dalam penggunaannya, sehingga tidak dapat mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan tidak mendukung percepatan wajib belajar 12 tahun, sehingga perbuatan terdakwa melalui Yuristan dari Ibrahim Arif mengarahkan tim teknis Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih terhadap program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome OS dan Chrome Device Management yang tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, sehingga mengalami kegagalan pemanfaatan khususnya di daerah 3T. Tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, pengkhianatan amanat konstitusi, karena terdakwa selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui seorang Menteri, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki tanggung jawab secara konstitusi sebagaimana amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 pada alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dalam pasal 31 ayat 1 mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam kenyataannya di era terdapat sebagai Menteri Kemendikbud, terdapat anak-anak peserta didik yang tidak mendapatkan akses pendidikan secara merata, dan banyak ditemukan anak-anak sekolah dasar sampai SMA ada yang tidak lancar baca dan tulis. Selain itu, perbuatan terdakwa tersebut merupakan pembangkangan kedudukannya sebagai pembantu presiden, karena terdakwa tidak melaksanakan visi, misi, dan program presiden sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2024 pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, yaitu melaksanakan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak di Indonesia termasuk wilayah 3T. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah mengorbankan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak di daerah 3T termasuk daerah yang tidak terjangkau akses internet yang seharusnya menjadi prioritas utama. Fakta 3, setelah jadi menteri terdakwa tetap sebagai pengendali terselubung PT Akap dan PT Gojek Indonesia. Meskipun telah menjabat sebagai menteri, dapat tetap menjadi pengendali terselubung dari PT Akap maupun PT Gojek Indonesia melalui mekanisme kuasa kepada Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi untuk mewakili hak suara terdakwa, akan tetapi mereka harus tetap berada dalam kendali terdakwa karena wajib melapor dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa atas setiap aksi korporasi, dan nanti tetap menerima manfaat dan keuntungan ekonomis dari PT Akap dan PT Gojek Indonesia. Bahwa bentuk nyata pengendalian PT Akap dan PT Gojek Indonesia yang dikendalikan terdakwa melalui Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi adalah penjualan saham milik terdakwa di Bursa Efek tahun 2023 sebesar 80.304.924.500 dan tahun 2024 sebesar 209.424.365 rupiah sebagaimana lampiran jelas PT tahun PPH tahun pajak 2023 dan 2004 wajib pajak orang berat bersama Nadim Anwar Makarim. Penjualan saham tersebut jelas menunjukkan kepentingan ekonomis terdakwa yang akan kepentingan untuk memperkaya diri terdakwa di PT Akap dan PT Gojek Indonesia sebagai pengendali terselubung perusahaan tersebut melalui kendali BO-nya yaitu Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi. Fakta 4, kebijakan Chromebook dibuat demi keuntungan bisnis pribadi bukan kepentingan pendidikan. 1. Terdakwa melibatkan Juristan, DPO Presiden Ibrahim Arif Iqbal dan Fiona Handayani sebagai shadow organisasi untuk menjadi penghubung dengan Google. Selanjutnya mengintervensi tim teknis Kemendikbud dan pejabat Dijen PAUD Dasman agar menggunakan Chromebook sehingga menguntungkan Google dan memberikan keuntungan finansial kembali kepada terdakwa lagi melalui PT Akap. Bahkan terdakwa dalam memutuskan pengadaan Chromebook tanpa melibatkan pejabat eselon 1 maupun eselon 2 di Dijen PAUD Dasman maupun Dijen Guru dan Tenaga Pendidikan yang memahami kondisi kebutuhan pendidikan di sekolah, serta terdakwa mengabaikan masukan tim teknis maupun Rustekom yang telah mengingatkan Chromebook pernah gagal di Kemendikbud tahun 2018 dan tahun 2019. Bahkan pejabat direktur SD dan SMP, senak ketua dan wakil ketua tim teknis dicopot
dari jabatannya karena tidak merekomendasikan perokok es dalam kajian teknis bagaimana kalau terdakwa. 2. Terdakwa mengarahkan ke pengadaan bom, kemudian Google kembali melakukan tambahan modal ke perusahaan PT Angka pada bulan Maret 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 terdakwa menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 yang isinya menguji spesifikasi teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbud adalah Chromebook, sehingga pada tahun 2021 Google kembali melakukan tambahan modal ke perusahaan PT Angkap dengan total 167.496.189 dolar Amerika atau senilai 2,4 triliun. Sudah Mas. Dilanjutkan. Fakta 5. Investasi Google dicatat jauh di bawah nilai sebenarnya. Terdakwa menjalankan strategi white collar crime dalam hal ini adalah fraud, yaitu setelah PT Akap menerima uang yang ditransfer Google, kemudian terdakwa menyetujui untuk memanipulasi pencatatan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Hal tersebut adalah praktik penyimpangan berbentuk kecurangan dalam aksi korporasi atau fraud yang merupakan salah satu modus terdakwa untuk menghindari pajak dan menyamarkan nilai transaksi keuangan yang sesungguhnya, sebagaimana di dalam fakta notaris sebagai berikut. Tanggal transaksi Desember 2017, nilai uang masuk sebesar 99.998.555 dolar Amerika Serikat atau sebesar kurang lebih 1,5 triliun. Sedangkan nilai yang dicatat di notaris adalah sebesar 17.855.500.000 rupiah. Kemudian di Januari 2019 terdapat nilai uang masuk sebesar 349.999.459 dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 5,1 triliun. Sedangkan nilai yang dicatat di notaris ada sebesar 36.149.500.000 rupiah. Ini saya ulang 36.149.500.000 rupiah. Kemudian di Maret 2020 nilai uang masuk sebesar 59.997.267 dolar Amerika Serikat atau sebesar 875 miliar, sedangkan nilai yang dicatat notaris sebesar 5,9 miliar rupiah. September 2021 nilai uang masuk sebesar 97.496.190 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 triliun rupiah, sedangkan nilai yang dicatat notaris sebesar 9,6 miliar. Dan Oktober 2021 sebesar 69.999.999 dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 1 triliun, dan nilai yang dicatat di notaris adalah sebesar 2,6 miliar. Sehingga total nilai uang yang masuk kurang lebih 11 triliun, sedangkan yang dicatat di notaris hanya 2 miliar. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, saat penuntut umum menanyakan harta kekayaan terdakwa yang diperoleh tahun 2022, namun terdakwa tidak dapat menjelaskan perolehan harta kekayaan tersebut bersumber dari jasa. Pengakuan terdakwa yang mengatakan satu-satunya sumber kekayaannya berasal dari Akap atau Goto, maka secara statis notaris merupakan kekayaan yang berasal dari skema fraud PT Akap dengan sumber investasi Google Asia Pasifik. Adapun harta kekayaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang tidak seimbang dari penghasilan yang sah karena tidak bisa terdakwa menjelaskan di persidangan adalah sebagai berikut. Tabungan pada Bank Singapura sebesar 1.279.701.676 rupiah. Tabungan pada Bank Singapura sebesar 3.631.757.317 rupiah. Tabungan Bank Singapura sebesar 1.820.140.952 rupiah. Secara lengkap tertuang dalam dokumen replik bahwa perolehan harta kekayaan terdakwa tahun 2022 di atas merupakan harta kekayaan yang tidak seimbang dari penghasilannya sebagai menteri, yang mana penghasilan sebagai menteri namun dalam pemeriksaan terdakwa seharusnya mengambil
haknya untuk membuktikan harta kekayaan yang tidak seimbang itu bukan dari hasil tindakan korupsi dengan cara terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai berapa penghasilan yang sah berupa gaji maupun pendapatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi terdakwa lebih memilih memberikan keterangan yang tidak ada substansinya untuk menjelaskan harta yang tidak seimbang. Oleh karena harta kekayaan terdakwa tidak seimbang dan terdakwa tidak bisa membuktikannya bukan dari hasil yang sah, maka penuntut umum menilai fakta tersebut merupakan bagian dari keuntungan atau memperkaya diri terdakwa selaku menteri dalam skema korupsi perkara quo. Bahwa berdasarkan penuntutan terdakwa mengatakan terdakwa tidak ada penghasilan selain berasal dari Gojek dan pengakuan keterangan dari saksi pihak terdakwa atau tokoh mengatakan mereka tidak ada SOP pengelolaan aksi korporasi khususnya pengelolaan keuangan dan selama berdirinya PT Akap posisi laporan keuangan rugi menjadi kontradiktif saat terdakwa selaku CEO founder PT Akap meningkat kekayaannya. Maka dapat dipastikan skema pengelolaan PT Akap Gojek Indonesia maupun perusahaan terafiliasi lainnya merupakan skema untuk menyamarkan atau memperkaya terdakwa yang dalam rejim kejahatan white collar crime. Skema ini juga dipakai dalam rejim tindak pidana pencucian uang. 6. Fakta di lapangan kelompok tidak dimanfaatkan, pemanfaatan kelompok di sekolah sangat rendah sehingga program pengadaan tersebut mulai kegagalan pengadaan kelompok yang telah terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Rendahnya pemanfaatan kelompok sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam surat tuntutan maupun replik ini telah membuktikan bahwa sebagaimana elektronik dashboard atau alamat admin.belajar.id/kelompok analitik yang merupakan sistem yang dibangun oleh Kemendikbud sendiri untuk mengetahui aktivitas login kelompok tahun 2021 dan tahun 2022 di seluruh Indonesia yang diakses secara real time di persidangan dan tingkat pemanfaatan kelompoknya sekitar 0,15% dari total 1.634.260 unit di seluruh Indonesia dan secara nyata hanya optimal pada bulan Oktober dan November saat pelaksanaan AKM yang dilaksanakan 1 tahun sekali, sedangkan di bulan-bulannya saat pelaksanaan proses belajar mengajar sangat rendah yang hingga berdasarkan keterangan dari pihak Bogor yaitu Polimarto menyampaikan kepada Tejo Kusuma Regno mengaku kelompok yang disalurkan ke sekolah penerima belum digunakan secara optimal di sekolah-sekolah karena literasi rendah dan kurangnya pelatihan. Rendahnya pemanfaatan kelompok tersebut tidak sesuai dengan tujuan program di Saluran Pendidikan di Kemendikbud yang seharusnya bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran anak-anak di sekolah, terutama saat menghadapi masa pandemi COVID-19. Lebih, anggaran pengadaan kelompok mencapai triliunan rupiah tersebut justru tidak memberikan manfaat bagi anak-anak di seluruh Indonesia yang berhak memperoleh pemerataan akses pendidikan. Fakta 7. Kerugian keuangan negara lebih dari 5,2 triliun. Bahwa unsur kerugian keuangan negara pada pengadaan kelompok sebagaimana putusan nomor 148 atas nama terdakwa Ibrahim Arif tanggal 12 Mei 2025 dalam perkara kuat telah terbukti merugikan keuangan negara sebesar 5,2 triliun rupiah yang terdiri dari pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621 miliar dan kemahalan kelompok 4 juta dikali 1.159,320 unit dengan total 4,6 triliun rupiah yang menegaskan bahwa tindak pidana korupsi di sektor pendidikan bukan sekedar merugikan keuangan negara tapi juga menimbulkan kerugian non finansial yang sangat serius. Terhambatnya pemerataan kualitas pendidikan bagi jutaan anak Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Izin gue dilanjutkan. Izin lanjutkan. Fakta 8. Kekayaan Nadiem melonjak drastis namun tidak berarti membuktikan peningkatan kekayaan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat keuntungan atau memperkaya terdakwa dari keputusannya memiliki nilai sebesar 809.597.125.000 rupiah yang disamarkan melalui PT Gojek Indonesia. Selain itu, terdapat peningkatan harta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari penghasilannya sebagai menteri yaitu mencapai 4.469.603.758 rupiah. Di antaranya terdapat penempatan uang di Bank of Singapore dan investasi lainnya di Planet Ocean Ltd. Peningkatan kekayaan terdapat tersebut kontradiktif dengan pengakuan dari pihak PT Gotoh Gojek Tokopedia bahwa kondisi keuangannya selalu posisi merugi. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa memiliki kewajiban untuk menerangkan bahwa harta kekayaannya ada hubungannya atau tidak dengan perkara yang didakwakan kepadanya. Namun berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak dapat bahkan tidak mampu menerangkan pertanggungjawaban atas peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang saat menjabat sebagai menteri. Di antaranya 1. Saat ditanyakan jumlah saham awalnya
sebelum ada pemecahan saham, terdakwa tidak mampu menyebutkan jumlah saham awalnya dan terdakwa tidak mampu menjelaskan tentang peningkatan sahamnya. Bahkan dalam fakta persidangan terkait data harta surat berharga dalam LHKPN yang bersangkutan, terdakwa hanya menyebutkan nilai rupiah sahamnya sejumlah 5.317.373.273.184 rupiah. Tapi berapa jumlah lot kepemilikan sahamnya yang sebenarnya terdakwa tidak mampu membuktikan. Selanjutnya, berapa perubahan jumlah total kepemilikan sahamnya setelah pemecahan saham pun terdakwa tidak mampu menjelaskan peristiwa dan pertanggungjawabannya. Sehingga alasan terdakwa itu justru memperkuat adanya upaya memperkaya terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari hasil kejahatan. 2. Terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul sumber penempatan uang di Bank of Singapore dan investasi lainnya di Planet Ocean Ltd sejumlah 5,2 triliun yang diperolehnya secara signifikan pada tahun 2022 berdasarkan data SPD tahun 2022. Hal tersebut kontradiktif dengan pengakuan dari pihak PT Goto Tokopedia bahwa kondisi keuangannya selalu posisi rugi sampai terdakwa disidangkan di pengadilan tipikor. 3. Pada saat penuntut umum menanyakan asal-usul harta kekayaannya yang terlacak oleh PPATK, terdakwa tidak mampu dan tidak bersedia untuk menjawab dan memberikan pertanggungjawaban atas kepemilikan harta kekayaan yang telah dilacak oleh PPATK berdasarkan hasil laporan hasil analisis transaksi keuangan PPATK. Bahkan saat ditanyakan gaji sebagai menteri, terdakwa tidak dapat menjawab. Terhadap 8 kesimpulan fakta tersebut telah menunjukkan rangkaian perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan produk pada program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan status sosial tinggi dalam okupasi atau pekerjaannya, yang secara ilmu kriminologi tindak pidana korupsi juga dikenal sebagai white collar crime, yang diperkenalkan oleh seorang kriminal Edwin H. Sutherland dalam pidato presidensial di American Sociological Society di Amerika Serikat pada tahun 1959. White collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Kejahatan yang tidak hanya korupsi, tetapi juga jenis kejahatan lainnya seperti kejahatan jabatan, kejahatan ekonomi, hingga kejahatan korporasi, sebagaimana artikel berjudul Korupsi dan 3 Strategi Licin White Collar Crime yang ditulis oleh Andi Saputra, Hakim Ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November tahun 2025 telah mengemukakan 3 strategi licin white collar crime sebagai berikut. White collar crime merupakan kejahatan primitif seperti black collar crime merupakan kejahatan primitif seperti mencuri, pemerasan, penyuapan, mencopet, membunuh, hingga penipuan. Pelaku dan korban mempunyai kausalitas langsung. Namun, dalam white collar crime, meski sama-sama korupsi, modus kejahatan primitif itu ditinggalkan dan naik kasta menjadi kejahatan yang invisible. Lalu, bagaimana white collar crime menjalankan strateginya? Ada 3 langkah strategi yang dilakukan oleh para pelaku white collar crime, yaitu pertama, fraud. Langkah pertama ini dengan memanipulasi peraturan, mengakali laporan keuangan, menyiasati kewajiban pajak, merekayasa regulasi, hingga menyelundupkan hukum, sehingga seakan-akan tindakannya di mata hukum adalah legal. Strategi ini melibatkan berbagai instrumen seperti para ahli, praktisi, lembaga hukum, direksi, pembuat kebijakan, hingga pemilik modal. 2. Layering. Langkah kedua ini bertujuan untuk mengaburkan kausalitas antara pelaku, aktus reus, dan korban. Pengaburan itu dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat perusahaan cangkang, lokus deliktivitas negara, membuat atau memecah anak perusahaan, bisnis fiktif, hingga yayasan amal sebagai kantong pencucian uang. Dengan langkah ini, maka jangan heran ada koruptor bisa tidak mendapatkan kickback langsung atau memperkaya diri sendiri, tetapi dengan modus menguntungkan orang lain, seakan-akan si koruptor bersih. Ia lalu baru menikmatinya beberapa waktu kemudian lewat serangkaian layering yang rumit dan lintas negara. 3. Image. Langkah ketiga ini dilakukan agar si pelaku tidak lagi terlihat jahat, tetapi sebaliknya mencitrakan diri seakan-akan orang baik. Instrumennya dengan mempengaruhi media massa dan bila perlu membeli atau memiliki media massa tersebut. Seiring perkembangan zaman, media sosial juga dipakai seefektif mungkin karena langsung masuk ke gadget orang per orang. Selain itu juga pelaku white collar crime kerap terlibat aktif di organisasi kemasyarakatan atau politik.
sehingga serta-merta terkatrol citranya sebagai orang yang bermoral. Bahkan kalau perlu membeli suara agar bisa menjadi pejabat publik. Tidak sampai di situ, tanda jasa atau award bila dibutuhkan akan diborong dengan tujuan semata-mata membuat citra positif di masyarakat. Bila fraud, layering, dan image dilakukan secara efektif, maka saat pelaku white collar crime ditangkap dan diproses secara pidana, ia akan tetap dianggap sebagai hero yang dijebak. Simpati publik tetap berdatangan dan malah dapat mencitrakan diri sebagai orang yang dikriminalisasi oleh negara. Lalu, apa yang bisa kita perbuat agar negara tidak kalah melawan kejahatan kerana putih koruptor? Maka strateginya harus diubah, yaitu dimulai dari cara pandang melihat korupsi sebagai black collar crime menjadi kejahatan white collar crime. Masyarakat diajak secara kolosal bahwa dampak kejahatan korupsi white collar crime lebih sistematis dan luas. Strategi kebijakan cabang-cabang kekuasaan negara tidak boleh kendor terhadap berbagai skenario para pelaku white collar crime. Sejumlah strategi penindakan harus diarahkan untuk membidik fraud, layering, dan image. Semua regulasi yang diperlukan saat ini sudah ada dan tinggal komitmen bersama memberantas korupsi sebagaimana kejahatan kerah putih tersebut. Dokumen ini dapat diakses pada tanggal 4 Juni tahun 2006 pada jam 18.27 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan seluruh jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi tersebut di atas, penuntut umum berkesimpulan nota pembelaan atau pledoi baik yang diajukan oleh tim penasihat hukum maupun oleh terdakwa sendiri tidak mampu meruntuhkan dakwaan dan tidak mampu melumpuhkan satupun fakta hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Seluruh dalil pembelaan hanyalah upaya penafsiran ulang atas fakta yang sudah terang dan oleh karenanya haruslah ditolak. Dengan demikian, seluruh unsur dakwaan primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pasal 20 C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tetap terbukti secara sah dan meyakinkan. Bab 12 permohonan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penuntut umum dengan hormat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara AKO untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Nadine Anwar Makarim untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penuntut umum tetap pada surat tuntutan atau rekusibor yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Mei 2006 dalam perkara AKO untuk seluruhnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Nadine Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 20 C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadine Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Nadine Anwar Makarim sejumlah 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut. Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Berikut, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadine Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp809.509.125.000 dan Rp4.869.630.758 yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sudah putusan memperlakukan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
Berikut menyatakan barang bukti yang selengkapnya sebagaimana telah dibacakan dalam surat tuntutan. Kemudian membayar kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang penuntut umum sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih kepada penuntut umum. Jakarta 9 Juni tahun 2020. Demikian yang mulia, baik itu kami bacakan. Terima kasih. Untuk segera diserahkan beserta soft copy-nya. Baik ya, terdakwa, kita sudah sama dengarkan pembacaan replik ya, dari penuntut umum. Untuk selanjutnya kami tanyakan melalui advokat atas replik yang disampaikan oleh penuntut umum, apakah akan menanggapi dalam bentuk tertulis atau secara lisan? Terima kasih majelis hakim kami hormati. Kami akan menanggapi secara tertulis duplik dan sama dengan dari IPU kami memohon waktu 1 minggu. Terima kasih. Baik ya, jadi di tanggal 16 itu sepekan setelah ini itu libur. Ya. Oke, jadi karena libur dan kami juga di hari yang lainnya sudah menentukan juga persidangan yang lain biar tidak terganggu. Ya. Kita tetap hari Selasa, berarti 2 minggu. Ya, di tanggal 23 Juni 2006. Jadi ya, karena di hari-hari lainnya kita sudah menentukan juga persidangan lain biar tidak saling terganggu. Ya. Majelis hakim, mohon izin bertanya, apakah memungkinkan kalau sudah ada kepastian jadwal duplik kami, kira-kira putusan kapan? Kami nanti akan bermusyawarah. Nanti kami akan sampaikan setelah duplik. Ya. Terima kasih. Demikian ya, terdakwa jika akan mengajukan juga duplik dalam bentuk tertulis, bisa sudah secara pribadi juga. Ya. Tapi kalau tidak, bisa menyerahkan sepenuhnya kepada advokat saudara. Ya. Sebelum ditutup, ini kami sampaikan dari majelis melalui PTSP menerima surat juga yang sebelumnya sudah diterima 2, ya. Hari ini masuk 3 kami terima, ya. Namun setelah kami membaca, ternyata dari 3 ini ternyata sama, ya, sama, cuma mungkin pengirimannya berbeda, ya. Jadi selengkapnya berarti ada 3, ya, amikus kurai yang disampaikan. Demikian ya. Demikian ya. Nanti untuk jika mau membaca bisa melalui penutup. Ya. Sebelum kami tutup, dari terdakwa ada hal lain yang akan disampaikan? Cukup ya, advokat? Cukup, penuntut umum? Kita sudah 2 minggu ya dari sekarang. Di hari Selasa tanggal 23 Juni 2002 kepada terdakwa untuk ditanyakan lagi pada sidang selesai dan ditutup.